Bismillah, alhamdulillah. Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau politik itu isinya orang yang teriak-teriak atau jago orasi doang? Tapi sekarang tiba-tiba muncul sosok yang irit bicara, pembawaannya santai, bahkan kalau dihujat cuma jawab, "Ya, makasih." Nah, kita bicara soal Gibran Rakabuming Raka. Kalau kita suka nonton anime, nampaknya Mas Gibran bisa disamakan dengan salah satu karakter paling cerdas di anime Naruto, yakni Shikamaru Nara. Kok bisa? Padahal yang satu politisi, yang satu ninja. Nah, kita bakal bedah persamaan mereka, filosofi di baliknya, dan apa pelajaran hidup yang bisa kita ambil. Persamaan pertama adalah vibe santai. Shikamaru itu ninja yang malas. Hobinya melihat awan dan sering bilang, "Mendokusai" atau merepotkan. Tapi saat dia turun ke lapangan, strateginya, Masya Allah, keren. Dia nggak butuh banyak tenaga buat menang. Cukup satu langkah taktis. Nah, Mas Gibran punya pola serupa. Dia nggak meledak-ledak. Gayanya kasual, pakaiannya sederhana, dan bicaranya datar. Banyak yang awalnya meremehkan. Ah, anak muda, bisa apa? Tapi lihat pergerakannya. Dari wali kota ke cawapres. Dengan strategi digital yang sangat masif. Keduanya membuktikan kalau dia bukan berarti gak tahu apa-apa. Tapi sedang menghitungkan langkah. Ingat nggak saat Shikamaru mengalahkan Hidan, kelompok Akatsuki? Itu pun kalau kalian pernah menonton. Dia nggak pakai kekuatan otot atau fisik, tapi pakai jebakan dan perhitungan waktu yang presisi. Di dunia nyata, kita lihat bagaimana Mas Gibran menghadapi debat. Banyak yang berekspektasi dia bakal kalah telak, tapi dia justru tampil dengan data dan istilah-istilah yang bikin lawan kebingungan. Ini adalah filosofi the power of underestimation. Saat orang meremehkanmu, itu adalah keuntungan terbesarmu. Kamu punya ruang buat kasih kejutan tanpa mereka sempat bersiap. Baik Gibran maupun Shikamaru, mereka adalah tipe yang fokus pada hasil akhir, bukan sekedar gaya di depan kamera. Filosofi terdalam Shikamaru adalah dia sadar posisinya. Dia lebih memilih jadi penasehat atau bayangan yang menopang cahaya Hokage. Gibran pun begitu. Dia sering memposisikan diri sebagai pendamping yang fokus pada urusan teknis seperti digitalisasi dan anak muda. Sementara tokoh senior berada di depan. Ini mengajarkan kita tentang ego. Nggak semua orang harus jadi paling dominan bicaranya. Kadang menjadi pendukung yang cerdas dan eksekutor yang handal itu jauh lebih berharga daripada jadi sosok yang cuma jago bicara tapi kosong isinya. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari koneksi antara Gibran dan Shikamaru ini? Pertama, jadilah dirimu sendiri. Shikamaru Nara bangga dengan sifat malasnya selama tugas itu selesai. Sedangkan Gibran tetap dengan gaya santainya, meski dikritik. Jangan paksa jadi orang lain yang agresif kalau karaktermu memang tenang. Dua, efisiensi adalah kunci. Hidup ini sudah merepotkan. Jangan ditambah repot dengan drama. Fokus pada solusi, bukan pada keributan. Tiga, hargai waktu atau proses. Si Kamarunara tumbuh dari genin yang males jadi penasehat hebat karena dia mau belajar dari kegagalan. Gibran pun melewati proses dari bisnis kuliner ke politik. Semua itu butuh waktu.
Menurut kalian, siapa lagi nih karakter anime yang mirip dengan tokoh publik di Indonesia? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya.